Kenapa semua orang yang mati matanya, kelopaknya terbuka? Karena ruh keluar dan mata melihat ruh itu keluar. Dan saat itu datanglah orang lain yang menutupkan kelopak mata kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang membedakan status sosial antara bangsawan dengan pelayan, antara penguasa dengan rakyat jelata, antara aparatur negara dengan warga sipil? Yang membedakannya adalah pakaian, yang membedakannya adalah seragam. Ketika ruh sudah keluar dari jasad, satu persatu kancing baju mulai dibukakan orang lain, diganti dengan kain putih. Di saat itu sama semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perbuatan yang kita lakukan rutin pagi dan petang? Tadi pagi kita masih mandi untuk diri kita sendiri, tapi tidak ada yang tahu bahwa petang nanti kita akan dimandikan orang lain. Bisa jadi besok pagi kita tidak lagi mandi, tapi sudah dimandikan jenazah. Apa yang paling sering terdengar terngiang di telinga kita? Orang memanggil nama kita. Ayah kita, kakek kita memberikan nama untuk kita, dan nama itulah yang membedakan kita dengan orang lain. Kita tidak mau dipanggil dengan nama orang lain, sehebat apapun nama itu. Nama kita, itu yang paling sering kita dengar. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, imam tidak lagi memanggil nama kita. Imam berbisik kepada Bilal dan Muazzin mengatakan, masukkan jenazahnya. Kita sudah menjadi kata ganti orang ketiga. Orang tidak lagi bertanya di mana rumah Bapak Fulan. Orang bertanya, di mana jenazah si Fulan? Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Kita sudah menjadi dia, tidak lagi menjadi kamu, kata yang diucapkan langsung sesama manusia. Kita menjadi orang yang terlupakan. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kawan, sahabat, andai tolan, jamaah, istri, anak, buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tapi ternyata itu hanyalah pemanis bibir, di ujung lidah, di tepi telinga, sayup-sayup kata-kata yang indah itu hilang. Kita hanyalah menjadi orang yang terlupakan. Pada akhirnya orang lain yang akan menaiki kendaraan kita. Semua surat-surat akan berganti dengan nama orang lain. Siapa yang menemani kita? Sampai akhirnya Allah menceritakan, karena semua yang mati itu tidak pernah bercerita tentang masa lalu. Akhirnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika orang-orang yang sudah berpisah ruh dengan jasad itu ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kamu mau hidup lagi 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik? Mereka semua menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah aku hidup walaupun hanya 1 detik saja. Kalau aku beri engkau hidup 1 detik, kau mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Betapa beruntungnya orang yang membebaskan tanah masjid ini, membangun masjid ini. Mungkin tidak dengan pribadi, tapi dengan jabatan, dengan tanda tangan, dengan kekuasaan. Mereka sudah menyiapkan bahwa di dalam tanah lebih lama daripada di atas tanah. Berapa lama orang di atas tanah? Imam Syafi'i lahir tahun 150 di Gaza, Palestina. Meninggal tahun 204 di Kairo, Mesir. Dia di atas tanah hanya 54 tahun. Meninggal tahun 204, sekarang sudah 1447. Lebih 1200 tahun sudah di dalam tanah. Namanya disebut orang dari Sabang sampai Papua, berbagai negeri muslim menyebut namanya. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Bahkan kita hari ini sholat Jumat dengan azan 2 kali, itu mengikut mazhab Syafi'i. Setelah azan pertama kita sholat sunat qabliyah Jumat. Setelah itu baru khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, mengikut mazhab Imam Syafi'i, imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau di atas tanah hanya 54 tahun, tapi di dalam tanah sudah 1200 tahun mengalir amal jariah. Siapa yang menyusun kitab usul fikih yang tertua, Ar-Risalah?
Imam Syafi'i. Siapa yang punya murid-murid yang hebat? Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzani, Imam Rabi' Al-Muradi, menulis kitab kitab induk dalam fikih. Imam Syafi'i. Siapa orang pertama yang menyusun kitab Ulumul Hadis dalam kitab Ar-Risalah, Al-Mustalahat Al-Hadithiyah fi Risalah? Imam Syafi'i. Mengalir amal jariahnya. Apa yang sudah kita siapkan untuk kematian? Filosof-filosof tidak mau bercerita tentang kematian, karena bagi mereka kalau sudah cerita mati itu akan mengurangi etos kerja. Kalau sudah cerita mati nanti orang tidak lagi semangat untuk hidup. Islam justru mengajarkan, ceritakan tentang kematian, karena orang akan semangat untuk hidup. Dia mempersiapkan bekal. Menjadi apapun kita, apa yang sudah kita siapkan untuk kematian. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat. Dari mulai sholat Jumat, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, mengalir pahala. Beruntunglah orang yang pernah ditempatkan di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten, di mana bumi dipijak, di situ masjid dan musola tegak. Di mana kaki melangkah, di sana orang melaksanakan ibadah. Dunianya dapat, jabatannya dapat, tapi akhirat tidak tinggal. Jabatan tidak lama, sampai pada akhirnya kita akan menghadap Allah. Islam tidak menyuruh kita meninggalkan dunia. Maka doa yang paling hebat, paling dahsyat, di tempat malaikat paling banyak, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, yang sebelumnya hanya bertasbih, bertahmid dan bertakbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berubah menjadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana akhiratnya mau selamat kalau dunianya masih morat-marit? Maka kita disuruh mengejar dunia. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, garaplah tanah untuk menjadi kebun dengan cara yang halal, berternaklah, punya jabatan dan kekuasaan, tapi pakai untuk bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sampai masanya idza matal insan, dalam sahih Muslim, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, tidak lagi bisa berbuat apapun illa min salasin, tapi ada yang tetap mengalir. Apa yang mengalir? Ke liang lahat, ke liang kubur. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Apa yang pernah dia lakukan? Beasiswa anak yatim, fakir miskin, duafa, orang terlantar yang tidak punya kesempatan, dia bantu, dia tolong, mengalir sebagai amal jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Di saat bertugas di pedalaman, bukan kutukan, sempat mengajar membaca Al-Fatihah, sempat mengajarkan Iqra, lalu kemudian orang mengamalkan, mengajarkan kepada anak, istri dan murid-muridnya, menjadi amal jariah. Kalau tidak sempat membangun, membina masjid, berinfak, berwakaf, bersedekah, tidak sempat juga mengajar, masih ada alternatif yang ketiga. Awwaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh, dididik dengan tauhid kepada Allah, diajarkan untuk menebarkan kasih sayang. Setelah kita mati, mereka bangun di tengah malam, mengangkat tangannya dan berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Salatnya, puasanya, zikirnya mengalir kepada kita. Hanya itu saja lagi hubungan kita dengan atas tanah. Selepas itu kita pun akan mati menghadap Allah. Kita menjadi terlupakan. Manusia ada masanya, setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Semuanya tinggal, hanya tinggal kenangan. Kenangan apa yang ingin kita tinggalkan? Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, kau akan mati. Ahbib man syi'ta, sayangi siapapun yang mau disayangi, fa innaka mufariquhu, kita tetap akan meninggalkan mereka. I'mal masyi'ta, berbuatlah sesuka hatimu, fa innaka majziyun bihi, sesungguhnya kamu akan diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.